Welcome to the happyweather.id. Hari ini jadi kita mau bikin video sambil makan. Tepatnya kita makan lontong cap gome. Lontong cap gome guys. Harum banget masih. Aku udah lapar. Harum banget ya. Iya. Karena kita beberapa minggu yang lalu kita baru ngerayain Hari Raya Imlek, dan Hari Raya Imlek itu identik dengan perayaan yang namanya cap gome. Ya, cap gome itu artinya itu 15 hari setelah hari ke-15 setelah Imlek. Nah, biasanya itu acara penutupan gitu. Nah, biasanya di hari cap gome itu kita makan lontong cap gome ya, Mas. Ya, itu salah satu makanan khas yang wajib untuk dimakan. Tapi ini baru pertama kali loh aku makan. Oh iya? Iya, biasanya ada sih di bio-bio atau konten gitu, tapi aku nggak makan. Kenapa nggak makan? Itu enak banget. Iya, makanya ini kayaknya udah tergiur banget. Tapi ini mirip banget sama lontong-lontong yang ada pada umumnya sih, nggak sih? Ya, tergantung sih referensi kamu lontongnya seperti apa. Kalau lontong Medan, sepertinya rasanya agak sedikit berbeda sih. Oh gitu ya? Karena Aku pernah makan Medan sih. Lontong Medan itu biasanya dia pakai bumbu tauco. Oh gitu. Kenapa ya dia tiba-tiba? Maksudnya ini kan makanan orang Chinese nih, tapi kenapa kayak mirip sama Indonesia gitu ya? Maksudnya makanan khas Jawa atau Indonesia gitu nggak sih? Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi video kali ini kita kasih nama Food Fact, fakta makanan. Yes. Jadi tema kita di episode pertama ini adalah lontong cap gome, dan berikut adalah sejarahnya. Jadi sejarahnya adalah lontong cap gome ini makan? Boleh, silakan. Jadi kamu tuh udah lapar ya? Iya, Silakan aku langsung ya aja. pengen tahu rasanya apa. Jadi bocor nekat dulu guys. Jadi lontong cap gome ini awalnya sejarahnya itu adalah berawal dari imigran Tiongkok yang pada abad ke-14 itu datang ke Indonesia untuk berdagang biasanya. Nah, jadi biasanya jalur perdagangan imigran Tiongkok itu masuk ke Nusantara waktu itu namanya. Itu melewati pesisir Jawa di bagian belum utara. Indonesia namanya, masih Nusantara. Belum, masih abad ke-14. Oh, belum merdeka Indonesia. Belum. Nah, kemudian biasanya kebanyakan imigran Tiongkok ini ada yang memutuskan untuk menetap atau tinggal di Nusantara. Jadi mereka menikah dengan perempuan di Pulau Jawa. Kemudian terciptalah budaya peranakan Tionghoa Jawa. Gitu. Nah, pada zaman dahulu di Tiongkok itu sendiri memang mereka udah ngerayain perayaan cap gome, tetapi makanannya itu mereka nggak makan lontong cap gome. Jadi yang mau aku kasih tahu di sini adalah lontong cap gome ini asli dari Indonesia. Oh, bukan makanan asalnya dari sana? Bukan. Oh, bukan makanan yang dibawa dari Tionghoa ke sini. Tiongkok ke sini. Bukan. Tapi emang dari sini, Ya. peranakan dari sini. Betul. Jadi originally Okay. Di Tiongkok sendiri itu mereka pada saat perayaan cap gome mereka itu makannya, kita sebutnya kue beras. Bahasa kerennya di sini tuh ronde. Beras ketan. Beras ketan. Nah, di bahasa Tiongkoknya sendiri itu namanya yuan xiao. Nah, jadi mereka tuh disajikan biasanya dengan rempah-rempahan yang manis. Jadi kalau di sini tuh mirip sama onde kali ya. Kalau onde kita kan biasa kalau lagi ada perayaan yang makan onde, biasanya kan rasanya manis tuh. Iya betul. Nah, gitu. Nah, jadi dia ala-ala wedang jahe gitu, guys. Ya. Gitu kan. Nah, kemudian karena peranakan Tionghoa Jawa yang sudah menetap di Nusantara, itu tuh mereka agak sulit untuk mendapatkan kue beras ini. Jadi mereka mencari alternatif mengganti untuk menggantikan kue beras ini. Nah, ketemulah beras nasi karena orang Nusantara orang Indonesia makan nasi. Betul, ya? Di Nusantara kan mereka banyak kan makannya beras nasi. Jadi mereka olahlah nasi itu menjadi lontong. Gitu. Nah, kembali lagi di Tiongkok sendiri yang ronde itu tuh juga ada artinya kenapa mereka makan ronde pada saat perayaan cap gome. Jadi ronde atau yuan xiao itu adalah simbol mempererat persaudaraan, kebersamaan, dan supaya untuk mendapatkan kebahagiaan di tahun yang baru. Sedangkan untuk lontong sendiri setelah mengalami akulturasi ya di sini. Jadi lontong itu ada maknanya juga. Maknanya itu supaya kita bisa panjang umur. Karena lontong kan bentuknya panjang-panjang ya. Gitu kan. Nah, kemudian lontong itu juga dianggap berlawanan dengan bubur yang cair. Karena bubur cair? Kenapa bubur cair?
Oh, maksudnya kenapa, artinya apa ya gitu ya? Kalau artinya itu menurut tradisi Tionghoa, bubur itu berkaitan dengan orang miskin atau orang sakit. Jadi mungkin lebih melekat ke kedukaan gitu ya. Maka tabuh itu disajikan pada saat perayaan Imlek atau Cap Gome, karena Imlek atau Cap Gome kan orang harusnya bersenang-senang ya, gitu kan. Kayak agak bentrok, agak ciong lah gitu. Iya, ngerti. Itu menurut tradisi Tionghoa. Nah, untuk lontong Cap Gome sendiri, selain lontong itu biasanya mereka menggunakan telur sebagai pelengkap. Ini telur di satu bulan. Ada kan telur kan? Nah, telur itu biasanya dianggap sebagai keberuntungan. Jadi supaya kamu hoki tuh makan lontong. Iya benar. Nah, sedangkan kuah rempah dari lontong itu sendiri, kuah rempahnya itu kan dia warnanya kuning. Oh iya benar. Nah, itu supaya artinya itu biar dianggap untuk mendatangkan kekayaan, karena kekayaan itu kan identik sama emas. Emas itu kan warnanya kekuning-kuningan gitu kan. Jadi kalau kamu makan lontong Cap Gome itu komplit tuh paketnya, panjang umur, hoki, dan kekayaannya datang ke kamu gitu loh. Dapat rezeki ya. gitu loh. Tahun tuh punya rezeki lah Berarti ya. makna itu sangat komplit ya gitu. Jadi di tahun baru, panjang umur, udah, punya duit hoki, udah, bahagia iya. Betul sekali. Gitu sih. Maknanya bagus ya. Maknanya bagus sekali. Kamu tau gak sih sebenarnya kalau perayaan Cap Gome itu, kamu udah tau lah ya, misalnya perayaan Cap Gome itu adalah perayaan hari ke-15 setelah Imlek. Jadi sebenarnya ini perayaan penutupan juga nih. Jadi kalau misalkan angpau nih kamu telat nih, pas hari ke-16 kamu datang pulang nih, udah gak dapet angpau puy. Iya. Jadi kayak gitu. 15 ke bawah masih berlaku jadi, ya. Jadi istilahnya ini kayak penutupan Imlek gitu loh. Nah biasanya kalau misalkan di Tiongkok sendiri tuh identiknya tuh mereka makan-makan keluarga gitu. Ya mereka rata-rata ngumpul makan bareng, makan makanan istimewa gitu lah ya. Yang mungkin biasa-biasa hari-hari nggak dimakan, tapi pas ngumpul tuh makan. Nah udah gitu mereka biasa juga pergi ke kelenteng. Pokoknya mereka tuh nggak tidur tuh sampai tengah malam. Biasanya bayang ya. Kembang api, kelenteng kayak gitu. Nah dipercaya tuh kan kalau misalkan kayak petasan atau yang kayak yang petabuhan yang kayak buat ngiring barongsai kan? Iya. Nah itu dipercaya untuk menolak bala dan roh jahat. Terus biasanya tuh mereka perayaan Cap Gome itu sama dengan perayaan menyambut musim semi. Oh iya di sana ya. Nah iya karena kan awal tahun kan musim semi kan, dari winter gitu kan. Betul. Nah biasanya tuh mereka jam 12 malam itu pasang hio di bayang tuh depan pintu tuh, kayak ucapan terima kasih atas tahun yang telah berlalu, semoga di tahun yang akan datang akan lebih baik lagi gitu. Tapi ada yang unik, ternyata kalau di Indonesia juga kalau di Cina kan cuman pasang lampion sembayang gitu kan. Betul. Nah kalau di Indonesia itu Cap Gome tuh biasanya mereka ada barongsai, ada naga, terus mereka biasanya ada arak-arakan. Jadi kayak pesta rakyat. Pesta rakyat terbesar di Indonesia itu ada di Singkawang. Oh Singkawang. Bahkan dia tuh udah ditetapkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Wow. Jadi diharapkan untuk terus dilanjutkan gitu loh budayanya. Proud Indonesian ya. Keren banget. Aku pernah ikut yang di Bogor sama kamu juga kan. Kan. Itu juga cukup meriah. Aku pikir itu di Bogor paling besar loh. Ternyata di Singkawang lebih meriah lagi. Iya, lebih meriah. Jadi hampir orang-orang kayak entah di luar kayak yang tetangga ya, negara tetangga gitu sama orang Indonesia tuh datang berbondong-bondong ke Singkawang untuk merayakan Cap Gome karena wisata, emang rame banget si Cap Gome itu. Nah itu kan suka ada arak-arakan ya, kelenteng mana datang ada barongsai arak-arakan di jalan gitu. Nah itu cuma ada di Indonesia ternyata. Kalau di sana di Tiongkok asli itu mereka nggak ada. Ya udah cuma nyalain lampion, kuwihara sembayang udah gitu doang. Gitu makanya that's why UNESCO menetapkan itu sebagai budaya Indonesia ya. Ya warisan budaya yang harus kalau bisa diteruskan gitu loh. Dan yang di Singkawang itu terbesar. Nah selain itu aku mau ada cerita legenda tentang si Cap Gome kenapa nyalain lampion. Oh maksudnya ini kayak urban legend ya? Iya. Cerita di sana lah. Iya ada urban legendnya. Ada lucu deh. Gimana? Nggak lucu sih sebenarnya, apa ya, menarik sih. Jadi ceritanya itu adalah pas di hari bulan 1 ya berarti kan, bulan 1 menurut lunar kalender itu burung kaisar langit terbang tuh di kampung, di desa-desa gitu. Terus rakyatnya itu kan ngeliat, wah keren banget nih burungnya ya kan, unik gitu kan, bagus banget
mereka berlomba-lomba untuk tangkap tuh burung. Tertangkap lah, lalu dibunuh si burung itu. Ya, kasian banget. Iya, si Kaisar Langitnya marah dong. Itu kan burung kesayangan gue. Bagus lagi kan, kenapa ditangkap terus dibunuh gitu kan. Marah iya, dong dia. marah terus dia cari tahu nih di kota mana si burung tuh dibunuh sama warga mana. Oke. Terus dia memutuskan untuk gue bakar aja deh nih kota. Gue suruh si pengawal semua bakar tuh kota di tanggal 15 ya. Marah ya dia. Udah ditetapkan di tanggal 15 akan dibakar. Nah si putri Kaisar Langit ini dengar kan, dia mungkin tega ya, kasihan ya. Terus dia turunlah ke bumi, dia bilang ke kota itu, di masyarakat di kota itu, di tanggal 15 nyalain lampion ya, nyalain petasan, rayain lah pokoknya. Semeriah mungkin. Lampion, iya lampion, petasan, lilin dan lain-lain. Buat mengelabui ya, itu ya berarti ya. Iya, jadi pas tanggal 15 si pengawal Kaisar Langit tuh turun lihat, wah udah ada api-api gitu kan, lampion terang. Jadi untuk mengelabui pasang kayak gitu, dia laporan dong, Kaisar udah kebakar. Oh ya udah nggak usah bakar, udah kebakar mah gitu. Jadi untuk berterima kasih itu mereka merayakan Cap Gome dengan petasan dan lampion. Oh, Unik ya? lucu ya ceritanya ya. Lucu. Ya, oh berarti itu maksudnya kenapa kita ngelihat perayaan Cap Gome di Tiongkok sana, mereka tuh penuh dengan lampion, Iya. penuh dengan kembang api. Ya, Ternyata tuh ada urban legendnya dan itu gitu. dan masih turun temurun diceritakan sampai ke sekarang gitu Iya, ya. iya. Unik ya. Unik banget, menarik banget. Tapi selain itu aku juga ada cerita nih. Tapi cerita ini lebih ke tentang sejarah dari lontong Cap Gome sih Kalau macam pemain di Indonesia berarti. di Indonesia, dan ini lebih ke apa ya? Sejarah tapi masih simpang siur apakah ini benar apa enggak. Oke. Jadi gini ceritanya tuh berawal dari Laksamana Cheng Ho. Jadi buat yang nggak tahu, Laksamana Cheng Ho itu adalah seorang pelaut atau penjelajah dari negeri Tiongkok. Itu sekitar abad ke-15 Ini ya. termasuk saudagar penjual itu bukan? Bukan ya? Bukan sih, dia tuh kalau nggak salah jenderal perang sih. Oh. Dia jenderal perang gitu. Aku juga nggak gitu detail risetnya. Tapi yang jelas dia itu pernah melakukan beberapa kali pelayaran ke Indonesia gitu. Oke. Jadi rentan waktunya tuh sekitar tahun 1405 sampai 1433. Kalau nggak salah sekitar 6 atau 7 kali pelayaran ya. Nah, jadi ada suatu cerita bahwa suatu hari pada saat Laksamana Cheng Ho berlabuh di Semarang, di Jawa Tengah. Nah, kemudian pada saat dia berlabuh itu waktunya bertepatan dengan Cap Gome. Oh, oke. Gitu. Nah, karena Laksamana Cheng Ho ini dari Tiongkok, jadi dia ingin adalah sedikit nuansa Cap Gome. Nah, karena juga namanya udah mulai dikenal di masyarakat Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa, karena dia udah sering berlayar Iya, bolak-balik. udah berapa kali kan tadi. Dan jadi dia mau merayakan Cap Gome ini dengan menyelenggarakan sayembara. Oh, sayembara. Sayembara. Jadi lomba untuk membuat sup hidangan yang sangat spesial gitu. Jadi bikin lomba siapa yang buat sup. Master Chef lah ya. Iya, Kalau zaman Master Chef pada zaman itu ya. Tapi temanya sup gitu. Oke. Nah, jadi pada saat perlombaan itu ada satu kepala desa. Oke. Dia datang untuk berpartisipasi di perlombaan itu. Bikinlah, dia bikin, akhirnya udah jadi. Hidangannya dia kasih ke Laksamana Cheng Ho. Jadi ceritanya Laksamana Cheng Ho ini jadi jurinya nih. Oh, oke, Chef Bina. Ya gitu. Jadi pada saat dicoba terus si Laksamana Cheng Ho ini bilang ke prajuritnya. Dia ngomong pakai bahasa Mandarin sih. Dia ngomongnya gini, luang tang Sewu ya. luang tang sewuming gitu. Jadi artinya adalah hidangan si kepala desa ini peringkatnya urutan ke-15 gitu. Nah kemudian si prajuritnya ini teriak. Jadi teriak, maksudnya mengulangi perkataan si Laksamana Cheng Ho ini, tapi dia teriak mungkin untuk mengumumkan ke masyarakat yang ikut lomba kali ya. Tapi dia ngomongnya pakai dialek Hokkien. Oh, oke. Jadi dia Miskom nih. bukan miskom sih, jadi lebih ke mungkin karena dia orang Hokkien kali ya. Jadi dia ngomongnya pakai bahasa Hokkien. Jadi ngomongnya begini, luantang Cap Gome-nya. Jadi artinya sama hidangannya si kepala desa ini yang ke-15. urutan ke-15 gitu. Tetapi masyarakat di sana kan banyak yang nggak ngerti bahasa Mandarin dan bahasa Hokkien. Oke.
Jadi yang mereka dengar adalah lontong cap gome. Oh, karena itu Hidangan pas ini, banget dengan iya. perayaan cap gome. Hidangan ini. Jadi masyarakat menganggap hidangan yang dimasak sama si kepala desa yang namanya lontong cap gome. Iya, Makan sekarang ini kan. Iya, mereka mikirnya Laksamana Cengho tuh ngasih nama lontong cap gome gitu. Padahal cuma ngasih tahu ini peringkat ke-15 gitu. Tapi entah bagaimana somehow nama itu Mirip ya. jadi diceritakan turun temurun jadilah Lontong lontong cap gome sampai sekarang. Gitu. Unik ya ceritanya. Lucu. Ada satu cerita juga. Ini legenda mungkin ya. Tentang cap gome. Jadi katanya di Palembang itu punya cerita cap gome mengenai ada satu saudagar kaya raya dari Tiongkok namanya Tan Bun An. Tan Bun An ini perginya ke Palembang, kan kalau Laksamana Cengho perginya ke Semarang ya. Nah kalau Tan Bun An ini perginya ke Palembang. Nah di Palembang dia jatuh cinta sama entah putri raja atau gadis Palembang, asli Palembang. Namanya Siti Fatimah. Nah si Siti Fatimah diajaklah ke Tiongkok buat nikah. Minta izin dong ke orang tua si Tan Bun An. Pak, gue mau nikah nih. Oh iya boleh nikah. Ya udah gue mau balik lagi nih ya ke Palembang. Oh iya, terus dihadiahilah 7 guci. Nah di perjalanan pulang itu mereka ngelewatin sungai Musi. Oh udah sampai Palembang itu. Nih ya pas pulang dia sampai di sungai Musi. Kepo kan, dibuka dong si guci. Pas dibuka, loh kok pas dibuka tas Gucci. Bukan ya? Masih jokes bapak. Terus dia buka, sayur asin isinya. Kecewa dong dia, dihadiahin sayur asin. Dibuanglah ke sungai Musi. Si Tan Bun An ini dia buang. Tan Bun An buang guci itu. Guci kedua dibuang, guci ketiga dibuang, guci keempat dibuang, guci kelima dibuang, guci keenam dibuang. Pas guci ketujuh nggak sengaja jatuh pecah di dalam kapal. Ternyata di bawah si sawi-sawi sayur asin. Iya sayur asin itu ada emas, berlian, pokoknya harta-harta lah yang dihadiahi sama papahnya. Karena dia merasa, waduh, yang tadi gue buang juga isinya berarti emas dong. Nyebur lah dia ke sungai Musi. Ditungguin nih si Siti Fatimah, kenapa laki gue nggak muncul-muncul. Waduh. Saking cintanya, dia ikut terjun cari si suaminya dong. Dia cari, nggak ketemu juga. Akhirnya pelayannya ikut terjun juga cari, dan akhirnya pokoknya ketiga orang itu nggak ditemukan. Bahkan badannya juga nggak ditemukan. Ada yang beberapa sumber bilang nggak ditemukan, ada beberapa sumber dibilang ditemukan. Nah inti dari cerita itu adalah saat kalian pergi cap gome di Palembang dan berpasangan, kalian akan langgeng katanya kisah cintanya. Maksud ya? Berarti ini lebih ke kayak apa namanya? Kayak apa? Kayak Romeo and Juliet ya? Iya, Romeo and Juliet. Kayak Chang'e ya? Romeo and Julietnya versi cap gome gitu. Versi cap gome, ya benar. Nah di situ tuh di Pulau Kamaro. Mungkin orang Palembang tahu kali ya Pulau Kamaro. Ya. Di situ juga ada kayak pagodanya gitu. Oh. Dipercaya di pagoda itu ada kuburannya mereka. Berarti ditemukan ya? Who knows? Kita harus kesana dulu untuk kayaknya aku pernah deh kesana kok, aku lihat fotonya ya. Kayaknya aku pernah, tapi nggak tahu ya itu benar atau nggak, karena waktu itu masih kecil kan. Jadi belum ngeh juga itu pagodanya benar atau nggak. Kalau aku sih aku pernah kesana. Oke guys, dari cerita Nelta tadi tentang legenda Pulau Kamaro, itu menjadi penghujung di video kita kali ini. Jadi tadi kita udah ngomongin tentang lontong cap gome. Jadi intinya video kali ini temanya lontong cap gome. Kita tadi udah cerita tentang kenapa ada lontong cap gome. Jadi intinya lontong cap gome ini bukan dari Tiongkok guys, itu tuh dari Indonesia. Ya. Terus lebih tepatnya berasal dari Pulau Jawa ya. Pulau Jawa. Pulau Jawa, dari Pulau Jawa berkembang ke Kalimantan, ke Sumatera dan pulau-pulau lainnya. Tiongkok, orang Tiongkok maksudnya. Iya. Ya oke. Terus kemudian kita udah cerita tentang arti dari lontong, maksudnya lontong itu sendiri, makanan-makanannya, makna-maknanya, telur melambangkan apa, keberuntungan, lontong panjang umur. Kemudian telur. Aduh, udah lapar nih guys, jadi nggak konsen. Telur keberuntungan, kuahnya kekayaan, rezeki akan datang guys, gitu. Kemudian kita udah cerita tentang sejarah, legenda, cerita rakyat tentang perayaan cap gome itu sendiri. Kemudian ada sedikit
urban legend tentang Laksamana Cengho. Iya. Kenapa bisa namanya lontong cap gomnya berasal dari lontang cap gomnya gitu ya. Cerita cap gome di Palembang. Cerita cap gomnya di Palembang tentang Pulau Kamaro. Hmm. Dan oke guys, mungkin sampai di sini aja kali ya. Dan udah Dan aja. selesai. Dan kita makan dulu guys. Jadi thank you banget udah ngikutin video kita sampai sekarang, sampai Udah nonton video kita yang ini. Terus kalau misalnya kalian ada ide makanan apa aja nih yang bisa kita cobain di food fact food fact ini, bisa tolong bisa di komen atau bisa di nggak ada sih. Pokoknya kalau ada saran dan masukan juga di komen aja. Sekarang kita mau makan dulu karena udah lapar banget. Lapar banget guys. Thank you for watching. Bye. Bye bye.